Bab 194. Lin Qingge bunuh diri. Di sisi lain, di bangsal VIP. Qingge, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Qin Feng, ditinggalkan. Hatinya terpotong seperti pisau. Dan semua pikirannya hilang. Puff, dantiannya sudah dinonaktifkan dan menderita luka serius. Tapi sekarang dia menderita pukulan mental yang sangat besar dan mengeluarkan seteguk darah yang besar. Qin Feng, Ning Qingsui segera bergegas mendekat, mengerutkan kening dan berkata, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Saya mengerti bahwa Qingge bukanlah tipe orang yang rakus akan kesombongan. Jika tidak, dia akan menang. Aku tidak memilihmu tanpa ragu-ragu. Apalagi yang salah? Dia telah menjelaskan bahwa dia menyukai Presiden Feng Yun dan tidak bersedia melindungiku. Pecundang. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah bersama lagi, kata Feng sambil menggerutu gigi. Hei, Ning Qingsui menghela nafas dan memutar nomor sahabatnya. Tapi tidak ada yang menjawab. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa meminta anak buahnya untuk menyelidiki keberadaan Lin Qingge. Tak lama kemudian, kabar tersebut langsung diterima. Setelah Ning Qingsui membacanya dengan cermat, ekspresinya berubah drastis. Dan dia dengan cepat berkata, Qin Feng, kamu benar-benar salah paham. 1 jam yang lalu, Lin Qingge pergi ke Ivy Tea House, dan Cao Mingyue juga ada di sana. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi apa yang dikatakan Qingge barusan mungkin ada hubungannya dengan keluarga Cao. Qin Feng kaget saat mendengar nama itu. Meskipun Ning Qingsui lah yang pertama kali menembak dan membunuh Cao Lingyun, keluarga Cao menyalahkan Qin Feng dan masuk akal untuk membalas dendam pada Lin Qingge sekarang. Memikirkan hal ini, Qin Feng segera memanggil Tuan Fang, Yang Qinhu dan yang lainnya dan mengeluarkan perintah. Qingge dalam bahaya. Cepat, mobilkan semua orang. Tangkap Cao Mingyue. Dan cari Qingge pada saat yang sama. Kita harus menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk menemukan mereka berdua. Segera. Puluhan ribu elit Longmen dan murid Shen Quanmen dikirim. Namun waktu berlalu. Namun masih belum ada keberadaan Lin Qingge. Hal ini membuat Qin Feng semakin gelisah dan memiliki firasat yang kuat. Ding ding ding. Tiba-tiba, ibu mertua Zhuang Xiuqin memanggil dan berteriak histeris. Qin Feng, putriku bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Cepat datang ke ruang gawat darurat rumah sakit. Petik 2. Kata-kata ini seperti sambaran petir. Qin Feng merasakan matanya menjadi gelap. Tubuhnya berayun. Dan dia hampir pingsan. Qin Feng, tunggu. Prioritas utama adalah menyelamatkan Qingge. Ya, cepat pergi ke ruang gawat darurat. Pada saat ini, Qin Feng dalam keadaan kebingungan dan merasa telah terjadi kesalahpahaman yang besar. Jika Lin Qingge benar-benar mengkhianatinya, mustahil baginya untuk bunuh diri. Tapi kenapa dia mengucapkan kata-kata yang dingin dan tidak berperasaan itu? Apa yang tersembunyi di balik ini? Segera, Qin Feng dan Ning Qingsui bergegas ke ruang gawat darurat rumah sakit bersama. Pintu ditutup dan tanda dalam operasi menyala. Pintu tipis itu menghalangi jalan, seperti jurang. Jika sebelumnya, Qin Feng akan bergegas masuk tanpa ragu-ragu dan menggunakan keterampilan medisnya yang luar biasa untuk menghidupkan kembali Lin Qingge. Tapi jarum tai dan tangan bodhisattvanya membutuhkan kekuatan internal untuk bisa bekerja. Sekarang kultivasinya benar-benar hilang. Bahkan keterampilan medisnya pun tidak berguna. Pada saat ini, Qin Feng merasa sangat tidak berdaya. Dia sangat membencinya. Aku benci diriku sendiri karena tidak mampu menyelamatkan wanita yang kucintai. Sampah. Ini semua salahmu. Tiba-tiba, ibu mertua Zhuang Xiuqin bergegas mendekat, meraih kerah baju Qin Feng, dan berteriak dengan marah, panggilan terakhir putriku adalah untukmu. Jika ada yang salah dengan dia, aku dan kamu berjuang keras. Xiuqin, tenang dulu. Apa yang terjadi pada Qingge bukan disebabkan oleh Xiao Feng. Kami belum menemukan alasannya. Lin Guotao segera menarik istrinya pergi dan menghiburnya. Tendang. Pada saat ini, Yang Qinhu bergegas mendekat, membawa seorang wanita acak-acakan di tangannya, yaitu Cao Mingyue. Tuan Qin,
Wanita jalang ini sedang berkendara ke ibu kota provinsi. Untungnya, saya meminta murid-murid saya untuk menjaga stasiun jalan tol dan mencegatnya. Bang, Yang Qinhu melemparkan Cao Mingyue ke belakang dengan kekuatan yang dahsyat. Apa yang kamu lakukan pada Qingge? Bagaimana dia bisa bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya? Qin Feng bertanya dengan marah. Bunuh diri. Mendengar ini, Cao Mingyue juga sangat terkejut. Dan kemudian menunjukkan ekspresi yang jahat dan kejam. Sialan, Lin Qingge adalah wanita yang sangat bodoh. Dia merusak rencanaku. Aku tidak menyangka dia sangat mencintaimu. Dan bahkan rela mengorbankan hidupnya untukmu. Petik 2. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mata Qin Feng memerah dan dia mengambil pisau dan menaruhnya di lehernya. Pada titik ini, tidak masalah jika saya memberi tahu Anda. Cao Mingyue menjelaskan. Atas nama Presiden Feng Yun, saya mengirim pesan teks ke Lin Qingge dan menipu dia untuk pergi ke Ivy Tea House. Aku menyuntiknya lagi. Bubuk patah hati 7 hari. Ini adalah racun yang diberikan oleh Lord Bloodsura, yang menyebabkan korbannya menderita sakit hati dan usus yang terputus. Vitalitasnya akan menurun dalam 7 hari. Dan dia akan pasti mati. Dan satu-satunya penawarnya adalah darah yang murni Anda, yang harus dikuras. Itu hanya. Saya pikir Lin Qingge akan memberitahu Anda tentang ini dan membiarkan Anda memutuskan apakah akan menyelamatkannya. Tanda seru. Tapi wanita bodoh ini benar-benar bunuh diri. Itu sangat besar sehingga semua orang yang hadir tidak dapat mencernanya untuk sementara waktu dan tidak dapat pulih. Sialan. Ini Bloodsura lagi. Pada saat ini, Qin Feng sangat marah hingga tinjunya hampir hancur. Bloodsura menghancurkan dantiannya dan menghasut Cao Mingyue untuk menyuntikkan racun ke Lin Qingge. Tapi dia tahu bahwa dalang sebenarnya di balik layar bukanlah Bloodsura, tapi Kaisar Kegelapan. Perseteruan darah ini akan selalu terukir di hati Qin Feng dan dia tidak akan pernah menyerah. Tuan Qin, apa yang harus kita lakukan dengan wanita jalang ini? Yang Qinhu bertanya. Bunuh. Qin Feng melontarkan satu kata. Niat membunuhnya mendidih. Namun, Cao Mingyue tidak memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia berkata dengan kejam, Qin Feng, bahkan jika aku mati, wanita yang paling kamu cintai akan meninggalkanmu selamanya. Hati nuranimu tidak akan pernah damai dalam hidup ini. Hahaha. Bang, saat berikutnya, Yang Qinhu menamparnya dengan keras dan menghancurkan kepalanya. Qin Feng tidak melihatnya lagi. Matanya selalu tertuju pada ruang operasi. Jantungnya melayang di udara. Tendang, tendang, tendang. Tiba-tiba, seorang petugas patroli berjalan dengan cepat sambil memegang potongan kertas di tangannya. Siapa di antara Anda yang merupakan anggota keluarga Lin Qingge? Selama pencarian kami menemukan catatan bunuh diri yang ditinggalkannya. Berikan padaku dengan cepat. Qin Feng tidak sabar dan mengambil kertas itu. Kertasnya kusut dan berlinang air mata. Bisa dibayangkan betapa putus asa Lin Qingge saat menulis surat bunuh diri. Qin Feng, ketika kamu melihat surat bunuh diri ini, aku seharusnya pergi. Aku tidak menyangka meninggalkan dunia ini dengan cara ini. Saya tidak punya pilihan. Bab 195. Gunakan darahku untuk menyelamatkan hidupmu. Melihat ini, hati Qin Feng hampir hancur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Qingge rela menderita keburukan atau bahkan mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkannya. Baru saja, Qin Feng mengira dia telah mengkhianati. Jika dia dapat menemukan sesuatu yang aneh ketika dia menjawab telepon, apakah Lin Qingge tidak akan bunuh diri? Saya hanya benci dunia ini tidak adil. Dunia ini dingin dan sunyi. Dan saya tidak berhak mengumpulkan atau membubarkan diri. Hah. Qin Feng menarik napas dan memaksa dirinya untuk terus membaca. Qin Feng, meskipun aku baru mengenalmu kurang dari setahun, kali ini adalah waktu terbaik yang pernah kuhabiskan. Setiap kali aku menghadapi bahaya, kamu seperti seberkas cahaya, menghilangkan kegelapan, bersinar ke dalam duniaku. Alangkah baiknya jika ada kehidupan setelah kematian. Saya akan mengalami kehidupan yang berbeda, tinggal di kota yang berbeda, makan makanan yang berbeda, melakukan pekerjaan yang berbeda. Lalu, jatuh cinta lagi dengan Anda yang sama, kenakan gaun pengantin untukmu.
Tapi aku tidak bisa menemanimu sampai akhir dalam hidup ini. King Sui adalah wanita yang baik. Tidak peduli penampilan atau latar belakang keluarganya. Dia lebih cocok untukmu. Berjanjilah padaku. Hiduplah dengan baik. Lin Qingge. Sebuah mahakarya. Titik titik titik. Ah. Setelah membacanya, Qin Feng terkejut baik secara fisik maupun mental. Aura pembunuh meletus dari tubuhnya. Dan 2 baris air mata darah tumpah dari tubuhnya, menghadapi. Sangat sulit baginya untuk membayangkan betapa putus asanya perasaan Lin Qingge ketika dia menulis surat bunuh diri ini. Orang lain yang hadir juga tergerak. Qingge, maafkan aku. Aku salah menyalahkanmu. Mengapa kamu begitu bodoh? Tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Bahkan untuk melindungiku. Kamu harus menanggung semuanya sendiri. Petik 2 tanda seru. Aku, Qin Feng. Dengan ini menyatakan sumpah darah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Kata-kata Qin Feng seperti guntur. Bergema di seluruh dunia. Wah, tiba-tiba. Lampu operasi di ruang gawat darurat padam. Kemudian pintu terbuka dari dalam. Dan seorang dokter berjas putih keluar. Dokter, bagaimana kabar putriku? Zhuang Xiuqin segera bergegas dan bertanya. Untungnya, obatnya dikirim tepat waktu. Setelah kita menyelamatkannya, pasien sudah keluar dari bahaya. Tapi, dokter mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan dengan nada yang sangat serius. Pasien diracuni oleh jenis racun khusus, yaitu lebih beracun daripada paraquat. Ini 10 kali lebih ganas. Ia telah menyerang darah dan organ dalam dan sulit untuk dibasmi. Saya khawatir saya tidak akan bertahan selama beberapa hari. Petik 2 tanda seru petik 2. Titik titik titik. Apa? Lin Qingge sedang hamil. Mendengar hal tersebut, semua yang hadir kaget dan sangat terkejut. Apakah kalian semua tidak tahu? Dokter mengerutkan kening dan melanjutkan. Pasiennya tidak hanya hamil. Dia juga sepasang saudara kembar. Qin Feng tiba-tiba teringat bahwa pada malam pertempuran dengan leluhur Beiming, Lin Qingge mengambil inisiatif. Dedikasikan dirimu. Dia menyerap kekuatan tubuh Suanyin. Dan kekuatannya meningkat pesat. Dia sangat dekat dengan Wu Hou. Hanya dengan begitu dia bisa mengalahkan leluhur Beiming. Dokter, apakah anak itu masih aman sekarang? Qin Feng bertanya dengan cemas. Untuk saat ini aman. Tapi jika tren ini terus berlanjut, anak akan segera terkikis oleh racun dan lahir mati. Pasien baru saja bangun. Sebaiknya kirimkan perwakilan untuk menemuinya untuk terakhir kalinya. Lepaskan aku. Qin Feng bergegas ke ruang gawat darurat dengan langkah cepat. Saya melihat Lin Qingge masih terbaring di meja operasi. Wajahnya pucat dan kuyu. Karena dia baru saja melewati gerbang neraka. Qingge, Qin Feng memeluknya erat. Seolah dia ingin memeluknya. Tidak. Jangan sentuh aku. Qin Feng. Bukankah aku sudah bilang bahwa aku tidak menyukaimu lagi? Keluar. Qingge. Aku tahu yang sebenarnya. Cao Mingyue lah yang menyuntikmu dengan racun. Kamu tidak ingin menggunakan darahku. Jadi kamu berpura-pura meninggalkanku, kan? Qin Feng menatapnya dengan penuh kasih sayang dan berkata. Kata-kata ini membuat tubuh halus Lin Qingge bergetar. Dan matanya langsung menangis. Jangan menangis. Qin Feng dengan lembut memegangi wajahnya. Karena dia terinfeksi. Bubuk patah hati 7 hari. Wajah cantiknya dipenuhi bintik-bintik beracun. Tidak, jangan lihat aku. Lin Qingge menutupi wajahnya dengan tangannya. Tidak ingin Qin Feng melihat sisi jeleknya. Aku bisa menyelamatkanmu dan mengembalikan penampilanmu. Qin Feng memegang tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak, Lin Qingge menggelengkan kepalanya dengan liar dan menolak. Cao Mingyue berkata bahwa satu-satunya cara untuk melakukan detoksifikasi adalah dengan mengeluarkan seluruh darahmu. Kamu telah kehilangan kultivasimu untukku. Dan usahaku tidak sepadan. Saya tidak hanya menyelamatkan Anda, tetapi juga anak-anak kami, kata Qin Feng. Nak, Lin Qingge tertegun sejenak. Dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Tidak bisa bereaksi sama sekali. Benar, Qin Feng mengangguk. Mengulurkan tangannya untuk menyentuh perut bagian bawahnya. Dan melanjutkan, dokter baru saja mengatakan bahwa kamu hamil. Laki-laki kembar dan perempuan. Demi anak kami, kamu harus hidup.
Petik 2. Tapi, Lin Qingge ingin berbicara lagi. Qingge, aku sudah mengambil keputusan. Demi kerabat terdekat kita, kita harus melakukan ini. Hanya dengan darahku kita bisa menyelamatkanmu. Setelah mengatakan ini, Qin Feng memukul bagian belakang lehernya dengan tangan pisau, dan biarkan dia langsung pingsan. Kemudian, dia segera meletakkan Lin Qingge di meja operasi, membawa selang transfusi, dan mengikatnya ke pergelangan tangan masing-masing. Meskipun Qin Feng telah kehilangan kultivasinya, dia dapat dengan mudah menyelesaikan operasi sederhana seperti transfusi darah saja. Zizizi, segera. Darah yang murni di tubuh Qin Feng langsung disuntikkan ke tubuh Lin Qingge. Kekuatan yang murni yang kuat sudah cukup untuk memurnikan toksisitas, bubuk hati patah 7 hari, dan juga melindungi si kembar di perutnya. 1 menit. 2 menit, 3 menit. Waktu berlalu. Wajah Lin Qingge berangsur-angsur kembali memerah. Dan bintik-bintik beracun yang jelek itu dengan cepat menghilang. Kembali ke penampilan cantik aslinya. Dengan kulit tanpa cacat yang dapat dirusak bahkan oleh pukulan. Tapi wajah Qin Feng sepucat kertas. Dan matanya hitam karena kehilangan banyak darah. Dan dia sekarat. Qin Feng, hentikan. Pada saat ini, Ning Qingsui bergegas masuk dan melihat pemandangan ini. Dan dia sangat cemas, kamu telah mengalami serangkaian pertempuran sengit dan vitalitasmu telah rusak parah. Jika kamu terus mentransfusikan darah, kamu pasti akan mati. Petik 2. Saya telah menggunakan Ning Qingsui. Dengan energi katup, saya menemukan orang lain dengan darah yang murni. Dia akan tiba dengan pesawat. Dia akan tiba di sana dalam 1 jam. Tanda seru. Tidak. Tidak ada waktu. Qin Feng menggelengkan kepalanya. Menjelaskan, jika Qingge adalah satu-satunya yang diracuni, itu bisa ditunda. Tetapi dia hamil dengan sepasang anak kembar. Dan jika ditunda lebih lama lagi, itu akan menjadi lahir mati. Ini adalah tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Meskipun itu berarti kematian. Aku harus melindungi kedua anak ini juga. Sayang sekali aku tidak bisa tumbuh bersama mereka. Di pada akhirnya, Qin Feng menunjukkan ekspresi penyesalan dan merasa seperti bintang bersinar di matanya dan dunia berputar. Plop, saat berikutnya, dia langsung jatuh ke tanah dan benar-benar kehilangan kesadaran. Bab 196, Phoenix Nirvana, terlahir kembali dari abu. Qin Feng, Ning Qingsui segera bergegas mendekat, mendukungnya, dan kemudian berteriak, pergi dan undang Raja Jarum Hua Zongjing. Dan selamatkan Qin Feng dan Qingge dengan segala cara. Ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia dengan cepat melangkah maju untuk mendiagnosis Qin Feng dan Lin Qingge. Lama-lama wajahnya menjadi semakin khusyuk dan penuh duka. Raja Huazhen, bagaimana situasinya? Ning Qingsui bertanya dengan cepat. Hei, Hua Zongjing menghela nafas dan menjelaskan, Nona Lin sudah keluar dari bahaya dan tidak terluka parah. Dia bahkan telah menerima darah yang murni dari kakak laki-lakinya, dan akan memiliki bakat kultivasi melebihi orang biasa di masa depan. Petik 2. Tapi dantian kakak laki-lakinya hancur dan vitalitasnya rusak parah. Sekarang dia telah memberikan 90% darah di tubuhnya. Kecuali kita dapat menemukan medical sign, kita akan memiliki jalan keluar yang sempit. Wajah Ning Qingsui menjadi pucat. Tapi dia masih menggigit giginya dengan keras kepala. Tidak, saya tidak percaya. Tidak ada jalan keluar. Dan saya tidak percaya Qin Feng akan mati seperti ini. Keajaiban akan terjadi. Setelah mengatakan itu, dia segera memanggil saudaranya Ning Wushuang dan memerintahkan, Wushuang, kamu, aku akan segera membawa pil emas 9 putaran dari ruang kerja ayahku ke kota Donghai. Saudari, apa yang kamu katakan? Di ujung lain telepon, Ning Wushuang terkejut dan marah. Pil emas 9 putaran itu adalah pusaka klan Ning kami. Itu telah diturunkan dari generasi ke generasi. Hanya saja pemimpin klan dapat memilikinya. Jika harta ini dicuri, jika kamu keluar, kamu dan aku akan dihukum oleh ayah kita. Mulai dari 3 bulan pengasingan hingga dikeluarkan dari keluarga. Ning Qingsui tahu konsekuensinya. Tapi tetap saja bersikeras. Hidup Qin Feng tergantung pada seutas benang sekarang. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Jalan. Kakak.
Kamu tidak ragu-ragu menyinggung keluarga demi bocah Qin Feng itu. Apakah itu sepadan? Ning Wushuang sangat bingung. Itu sepadan. Jika bukan karena Qin Feng, aku pasti sudah lama mati. Wushuang, jika kamu masih mengenaliku sebagai saudara perempuanmu, kirimkan aku pil emas 9 putaran segera. Dikatakan. Hei, oke, pada akhirnya, Ning Wushuang berkompromi. 1 jam kemudian, pesawat khusus Ning Fan tiba di kota Donghai dengan kecepatan kilat. Kakak, aku di sini. Ning Wushuang, yang berdebu karena perjalanan, bergegas ke bangsal dengan membawa kotak brokat. Cepat, berikan aku pil emas 9 transformasi. Ning Qingsui segera membuka kotak brokat. Di dalamnya ada pil ajaib seukuran mata naga. Ada 9 pola awan misterius di atasnya. Itu mekar dengan cahaya keemasan terang dan langsung menyala seluruh bangsal. Ini adalah 9 belokan emas eliksir yang legendaris. Mata Hua Zongjing bersinar terang, dan jantungnya berdebar kencang. Ramuan emas 9 putaran ini adalah mahakarya tertinggi Raja Ramuan 100 tahun yang lalu. Sangat berharga bahkan dianggap sebagai harta klan oleh Ning Klan, tetapi sudah enggan menggunakannya selama bertahun-tahun. Rumor mengatakan bahwa bahkan seseorang dengan sisa nafas yang tersisa dapat langsung menjadi hidup dan bersemangat setelah meminumnya. Qin Feng, kamu harus kembali hidup-hidup. Ning Qingsui mengambil pil emas 9 putaran. Dengan hati-hati memindahkannya. Dan memasukkannya ke dalam mulut Qin Feng. Ledakan, efek obat yang agung langsung mengalir ke anggota badan dan tulang Qin Feng. Menyebabkan pembuluh darah aslinya yang kering terisi kembali dengan darah dan jantungnya berdetak kencang. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, meskipun Qin Feng mendapatkan kembali vitalitasnya, dia tidak pernah bangun. Raja Huazhen, obat mujarabnya bekerja. Tapi mengapa Qin Feng tidak bangun? Ning Qingsui bertanya lagi. Hua Zongjing mengerutkan kening dan menjelaskan. Meskipun pil emas 9 putaran dapat menyelamatkan kakak laki-laki senior dari bahaya kehidupan, pil tersebut tidak dapat memulihkan kesadaran dan kemungkinan besar akan berubah menjadi kondisi vegetatif. Petik 2. Apakah kamu bisa bangun tergantung pada kemauanmu sendiri? Gelap, paling gelap, jurang paling gelap seperti lubang hitam. Dalam kekacauan, kesadaran Qin Feng mengembara untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Di sini tidak ada konsep waktu sama sekali. Terkesan sesingkat 1 detik dan sepanjang 1 abad. Tidak peduli siapa itu. Mereka akan tersesat sepenuhnya. Qin Feng, Qin Feng, Qin Feng. Panggilan datang entah dari mana. Siapa yang menelepon saya? Tiba-tiba, Qin Feng mengerti bahwa ini adalah suara Ning Qingsui. Tidak, saya tidak bisa tinggal di sini. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Kesadaran Qin Feng langsung kembali jernih. Hoa. Saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa di lautan kesadarannya, buku tanpa kata, sebenarnya telah terbuka ke halaman kedua. Phoenix Heavenly Jue. Qin Feng tidak ragu-ragu dan segera mulai menonton. Burung Phoenix adalah binatang mitos dalam legenda kuno. Ia membakar dirinya menjadi abu setiap 500 tahun. Dan kemudian terlahir kembali dari abunya. Phoenix Nirvana, terlahir kembali dari abu, dan kekuatan magis. Phoenix Heavenly Jue, ini memiliki persyaratan yang sangat ketat bagi para praktisi. Mereka harus hidup menuju kematian dalam kondisi dantian rusak dan hampir mati. Inilah cara Anda bisa berlatih. Dan keadaan Qin Feng saat ini benar-benar puas. Sesaat kemudian, Qin Feng memahami metode budidaya Phoenix Heavenly Jue, dan sangat terkejut. Untuk mempraktikkan kekuatan magis ini, seseorang harus menghancurkan dan kemudian membangun, dan membentuk kembali dantian di dalam tubuhnya. Bukan hanya 1, tapi 9 dantian. Ini membutuhkan energi dan vitalitas yang sangat besar, 9 kali lipat dari prajurit normal. Bahkan jika Anda menguasai kekuatan magis ini, akan sulit untuk menguasainya dalam waktu singkat. Namun karena suatu kesalahan, Ning Qingsui memberinya pil emas 9 putaran, yang cukup untuk memberinya aliran energi yang tidak ada habisnya. Qin Feng tidak ragu-ragu, dengan rakus menyerap energi dan membentuk kembali dantian di tubuhnya.
Saya tidak tahu berapa lama, tapi momen paling kritis telah tiba. Lebih jauh lagi, itu adalah peri. Ambil langkah mundur dan binasa. Jika hidupku terserah padaku, aku bisa menanam teratai emas di dalam api. Berjuang. Qin Feng mencoba yang terbaik dan membuat langkah putus asa. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, dari langit yang berjarak 10.000 meter, udara ungu mengepul ke arah timur, seperti sungai yang bergelombang. Yang lebih luar biasa lagi adalah, energi ungu melayang di udara sejenak, mengembun menjadi substansi, dan akhirnya jatuh dari langit dan secara akurat disuntikkan ke tubuh Qin Feng. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ning Qingsui membuka lebar mata indahnya dan sangat terkejut. Di sebelah mereka, Hua Zongjing dan yang lainnya juga terkejut. Ini jelas pertama kalinya mereka melihat pemandangan langit dan bumi seperti itu. Gunung Longhu. Istana Sangqing. Seorang tao tua yang mengenakan jubah tao emas ungu dan kuil bunga teratai tiba-tiba menampakkan matanya. Veteran ini tidak lain adalah mitos seni bela diri yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar surgawi. Abadi-abadi, energi ungu datang dari timur, dan bintang kaisar datang ke dunia. Tapi yang jelas 10 tahun yang lalu, bintang kaisar muncul. Dan itu adalah Long Jiuxiao, tuan muda klan naga. Tidak ada tempat untuk dua harimau di satu gunung. Kemunculan dua bintang kaisar sekaligus jelas bukan hal yang baik bagi Daxia. Saya khawatir akan menimbulkan bencana bagi seluruh makhluk hidup. Petik 2. Tidak hanya di Gunung Longhu, tetapi juga di setiap sudut negeri Tiongkok. Ada banyak ahli tak tertandingi yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Mereka semua dikejutkan oleh penglihatan langit dan bumi yang datang dari timur. Mata. Mereka beralih ke arah kota Donghai. Bab 197. Membentuk kembali dantian dan meningkatkan kekuatan. Visi energi ungu datang dari timur. Tentang langit dan bumi menarik perhatian banyak orang kuat di dunia tersembunyi. Dan di kota Donghai, bangsal rumah sakit, Qin Feng bermandikan energi ungu. Dan luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan dantiannya yang awalnya tidak lengkap telah dibentuk kembali. Bukan hanya 1, tapi 9. Setelah berhasil, kekuatan batin Qin Feng setara dengan superposisi 9,5 langkah Wuhou. Dalam situasi yang sama, dia tidak terkalahkan. Bahkan saat menghadapi Markis Wu yang asli, dia benar-benar layak. Inilah dominasi. Phoenix Heavenly Jue. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Qin Feng tiba-tiba membuka matanya dan menembakkan dua sinar cahaya yang menyilaukan, menerangi ruangan. Phoenix Nirvana. Kelahiran kembali dari abu. Akhirnya berhasil. Qin Feng menghembuskan nafas kotor. Saya harus mengatakan bahwa pembunuhan besar-besaran Bloodsura kali ini sempurna. Tanpa diduga, Qin Feng mendapat berkah terselubung dan menguasai Phoenix Heavenly Jue. Tidak hanya dia hidup kembali, kekuatannya juga meningkat ke level baru, yaitu 9 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika ini menyebar, mungkin akan mengkhawatirkan seluruh dunia seni bela diri. Tapi Qin Feng juga tahu bahwa orang biasa tidak bersalah karena menyembunyikan batu giok. Jika orang luar mengetahui bahwa dia telah mengembangkan kekuatan magis yang sombong ini, dia mungkin dalam bahaya. Dia diam-diam telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dia tidak akan pernah secara terbuka mengungkapkan pengetahuannya tentang Phoenix Heavenly Jue. Qin Feng, kamu sudah bangun. Ning Qingsui sangat bersemangat dan gembira. Di sebelahnya, Lin Qingge melompat ke pelukan Qin Feng, tersedak dan berkata, "Wu bodoh, mengapa kamu menggunakan darahmu untuk menyelamatkanku? Gadis bodoh. Kamu adalah tunanganku juga ibu dari 2 calon bayiku. Tidak peduli berapapun biayanya, bahkan nyawaku, aku tidak akan ragu untuk menyelamatkanmu." Qin Feng menyentuh kepalanya. Kali ini benar-benar terlalu berbahaya. Jika Qingsui tidak bekerja keras untuk mendapatkan harta karun klan Ning, ramuan emas 9 putaran, kamu mungkin sudah putus asa. Apa? Qin Feng terkejut ketika mendengar ini. Dan segera melihat ke arah Ning Qingsui dan bertanya, "Qingsui, 9 putaran pil emas adalah karya paling luar biasa dari Raja Pil legendaris.
dan nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Hei, aku berhutang banyak padamu. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Sudah cukup bagimu untuk bertahan hidup. Petik 2. Lin Qingge sangat mencintai Qin Feng. Jadi kenapa tidak? Ketika dia melihat Qin Feng sekarat, dia bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Namun untungnya, Qin Feng akhirnya selamat. Kakak senior, biarkan aku memeriksa denyut nadimu. Raja Jarum Hua Zongjing segera datang. Namun, setelah beberapa menit, dia mengerutkan kening dan tampak aneh. Saudaraku, kamu sudah keluar dari bahaya. Dan fungsi tubuhmu berkali-kali lipat dibandingkan orang biasa. Sayang sekali, dantian di perut bagian bawahmu masih ada rusak, tidak ada pemulihan. Mendengar ini, tidak hanya Hua Zongjing, tetapi juga Lin Qingge dan Ning Qingsui juga menggelapkan mata mereka. Hah, Qin Feng mengangkat alisnya dan dengan cepat mengerti. Phoenix Heavenly Jue, yang dia latih membentuk kembali 9 dantian, yang tidak terletak di perut bagian bawah, tetapi di 9 titik akupuntur misterius di tubuh. Tidak heran Hua Zongjing salah didiagnosis, mengira bahwa dia masih cacat dengan dantian yang rusak. Namun, ini tidak masalah. Qin Feng terlihat seperti orang yang tidak berguna. Tetapi sebenarnya dia memiliki 9 dantian dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dan dia juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah akan ada musuh yang bersembunyi di kegelapan saat dia jatuh. Jika saatnya tiba, tangkap semuanya sekaligus. Qingge, Qingsui, aku baik-baik saja sekarang. Aku bisa langsung pulang dari rumah sakit. Segera, Qin Feng kembali ke Galaxy Bay Villa bersama kedua gadis itu. Dan berita bahwa dia telah menyelamatkan nyawa juga menyebar. Tiba-tiba, arus bawah melonjak, dan banyak kekuatan siap menunjukkan taring mereka. Keesokan harinya, seorang tamu dengan identitas khusus datang ke Star River Villa. Itu tidak lain adalah Tuan Fang, pemimpin cabang Laut Cina Timur di Longmen. Tuan kedua Fang, mengapa kamu ada di sini? Lin Qingge bertanya dengan hati-hati. Dia tidak tahu bahwa Qin Feng adalah Tuan Muda Longmen. Sekarang dia melihat taipan bawah tanah ini. Dia secara alami sangat gugup. Mas, Lin, saya punya sesuatu yang penting dan saya ingin berbicara dengan Tuan Qin sendirian. Jangan khawatir. Saya sama sekali tidak punya niat buruk terhadap Tuan Qin. Kalau tidak saya tidak akan datang sendiri. Dengan penuh keikhlasan. Kalau begitu, oke. Qin Feng ada di kamar di lantai 2. Segera, Fang naik ke atas dan menutup pintu. Plop. Tiba-tiba, dia berlutut dengan satu kaki, memandang Qin Feng dan berkata dengan hormat, orang Ji memiliki takdirnya sendiri. Selamat, Tuan Muda, karena telah mengubah bahaya menjadi keselamatan dan mengatasi kesulitan. Menyanjung saya, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Apa yang ingin Anda lakukan dengan saya? Tanya Qin Feng. Tuan Muda, saya baru saja menerima perintah, besok. Raja Naga Petarung Gila akan datang ke kota Donghai dan meminta untuk bertemu dengan Anda secara langsung. Tuan kedua Fang berkata dengan suara yang dalam dengan nada yang sangat serius. Dari mana asal-usul Raja Naga Petarung Gila ini? Tanya Qin Feng. Tuan kedua Fang segera menjelaskan. Tuan Muda, sejak pemimpin sekte lama menghilang, keempat Raja Naga telah bertanggung jawab atas semua urusan sekte naga. Dan Raja Naga Kuangzan adalah kepala dari 500.000 pertempuran elit sekte naga dikenal sebagai Wumatman. Dia pernah membantai puluhan ribu orang dan menolak menerima siapapun kecuali pemimpin sekte lama. Petik 2. Kultivasinya berada pada tingkat yang menakutkan dari Martial Marquis. Selain itu, 9 provinsi timur juga gila. Wilayah Zanlongzun. Petik 2. Tuan Muda, jika Anda ingin mengambil alih gerbang naga, Anda harus dikenali oleh Zanlongzun. Setelah mendengar ini, alis Qin Feng berkerut lebih dalam. Karena Raja Naga Petarung Gila ini bertanggung jawab atas dunia bawah tanah di 9 provinsi timur, mustahil untuk tidak mengetahui berita terbaru tentang Qin Feng. Tapi Kuangzan Longzun sudah lama tidak menghubunginya. Sekarang dia telah menjadi orang yang tidak berguna dan mengalami krisis hidup dan mati. Kuangzan Longzun tiba-tiba muncul.
Ini pasti berbau bahaya. Bagaimanapun, interior Longmen tidak monolitik. Untuk bersaing memperebutkan kepentingan dan kekuasaan, mereka akan bertarung sampai mati. Dan status Qin Feng sebagai Tuan Muda, meskipun mulia, juga akan menimbulkan banyak masalah. Sepertinya, orang yang datang ke sini bukanlah orang baik. Qin Feng bergumam pada dirinya sendiri. Lalu menatap Tuan Fang dan berkata, "Oke, saya akan bertemu Kuangzan Longzun besok. Namun, jika Anda mau untuk menemuinya, temui. Biarkan dia datang sendiri." Raja Menara Villa Panlong. "Aku akan menunggu di sana." Mendengar ini, ekspresi Tuan Fang berubah drastis. Dan dia membujuknya, "Tuan Muda, Kuangzan Longzun sangat kuat sehingga dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Dan dia adalah Wu Hou. Jadi tidak pantas dia datang untuk menemukan Anda secara pribadi. Bukan?" Ekspresi Qin Feng tetap tidak berubah dan dia berkata dengan tenang. "Dalam hal status, saya, Tuan Muda, lebih tinggi dari 4 Master Naga Agung. Tolong sampaikan kata-kata saya kepada Kuangzan Longzun. Jika dia tidak mau datang, itu hal yang buruk." Aturan Longmen. Ketika saatnya tiba, 3 pedang dan 6 lubang. Hukuman pengeluaran isi. Mari kita lihat yang mana yang dia pilih. Bab 198. Kalahkanmu dengan satu gerakan. Ini. Tuan kedua Fang tiba-tiba berkeringat deras dan ketakutan. "Apakah kamu bercanda?" Meskipun dia adalah Presiden Cabang Laut Cina Timur, dibandingkan dengan Raja Naga Petarung Gila, dia hanyalah seorang anak kecil. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Tapi dia tidak bisa menolak perintah Qin Feng. Jadi dia akhirnya mengangguk tak berdaya. "Ya, Tuan Muda. Saya akan menyampaikannya dengan jujur. Segera." Tuan kedua Fang mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Star River Bay Villa. "Qin Feng, mengapa dia mendatangimu?" Lin Qingge masuk ke kamar dan bertanya. "Tidak apa-apa." Qin Feng tersenyum dan berkata, "Tuan Fang dan saya sudah saling kenal sejak lama. Dia tidak bermaksud jahat. Tapi besok, saya harus pergi keluar untuk sesuatu." Tanda tanya petik 2. Lin Qingsong mengkhawatirkan keselamatannya. "Jangan khawatir. Aku akan membiarkan Yang Qinhu ikut denganku," jawab Qin Feng. Hari kedua. Villa Panlong. Lebih dari selusin pria berpakaian unik berwarna hitam muncul di kaki gunung. Masing-masing dengan aura pembunuh di sekitar mereka. Berbeda dari para prajurit di medan perang, mereka lebih merupakan pembunuhan yang menjilat darah. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pria parubaya berusia awal 40-an. Dengan mata seperti lonceng tembaga, hidung singa dan mulut harimau, serta bekas luka pahlawan di dahinya. Ada tanda perak tergantung di pinggangnya. Di tengahnya, sebuah kait perak bercat besi bertuliskan karakter besar, Zun. Tanda seru petik 2. Bawahan saya memberi hormat kepada Tuan Longzun. Tuan Muda ada di puncak gunung. Saya di sini untuk memimpin. Tuan Fang segera menyambutnya dengan senyum hormat di wajahnya. Seorang pemuda dengan kepala tebal di belakangnya tiba-tiba mengutuk. Seorang anak muda berani meminta Tuan Longzun mendaki gunung untuk meminta audiensi. Kesombongan macam apa yang dia berikan? Dia berkata pada Longmen. Apakah dia menganggap dirinya sebagai orang tua? Tuhan. Setelah mendengar ini, Tuan Fang berkeringat dingin dan sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani mengungkapkan kemarahannya. "Diam. Jangan kasar." Tiba-tiba, Kuangzan Longzun memarahi dengan wajah datar. Karena pemimpin sekte menyerahkan perintah Raja Naga kepada Qin Feng itu, dia pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. "Ayo naik gunung." Setelah mengatakan itu, Kuezan Longzun memimpin sekelompok pria menuju Raja Bangunan di puncak gunung. Di dalam gedung raja, Qin Feng dan Yang Qinhu menunggu lama. "Apakah kamu Raja Naga Kuangzan?" Qin Feng melihat dari kejauhan dan merasakan energi dan darah yang kuat dari lawannya. Hoa, hoa, hoa. Untuk sesaat, mata semua orang yang hadir terfokus pada Qin Feng. Segera, Kuangzan Longzun menggelengkan kepalanya, dan kemudian menunjukkan kekecewaan. Sebagai penguasa bawah tanah di 9 provinsi timur, dia mendapat banyak informasi dan tentu saja mendengar tentang pertempuran puncak belum lama ini. Qin Feng baru berusia awal 20-an.
Tetapi dia telah mengalahkan leluhur Beiming dan bahkan diharapkan bisa menerobos. Ini adalah bakat sekali dalam satu abad. Namun, pada saat kritis saat menerobos Wuhou, dia dibunuh oleh Blood Surano. Satu di daftar gelap. Awalnya, Kuangzan Longzun masih memiliki sedikit harapan. Tetapi sekarang ketika dia melihatnya, dantian perut bagian bawah Qin Feng kosong, tanpa ada fluktuasi aliran energi internal. Jelas sekali, itu sama sekali tidak berguna. Pada saat ini, tidak hanya Kuezan Longzun, tetapi juga selusin bawahan yang dibawanya menunjukkan rasa jijik. Di luar dugaan, tuan muda legendaris itu ternyata adalah orang yang tidak berguna. Zan Kuangzan Longzun, kamu datang jauh-jauh. Apa yang kamu inginkan dariku? Begitu dia selesai berbicara, pemuda berambut pendek di sebelahnya bergegas untuk berbicara. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak memiliki kualifikasi di Longmen. Beraninya kamu memerintah Lord Longzun. Apalagi, Longmen selalu menghormati yang kuat. Bagaimana seorang pecundang bisa meyakinkan publik? Saya akan memberi Anda sedikit nasihat. Lebih baik segera turun tahta dan menyerahkan posisi tuan muda. Petik 2. Bubuk Mesiu. Pemuda berambut pendek ini bernama Zhu Xiaojun. Dan dia adalah murid Kuangzan Longzun. Di usianya yang masih muda, ia sudah memiliki ranah master, memiliki temperamen yang berapi-api, dan dianggap sebagai pemimpin di kalangan generasi muda Longmen. Sombong, teriak Qin Feng, mengeluarkan token emas dari pinggangnya, dan berkata, token Raja Naga ini diberikan kepadaku oleh guru, dan mewakili identitas Tuan Muda Longmen. Mungkinkah kamu ingin membuat kembali? Menghadapi omelan, Zhu Xiaojun terus menantang. Orang biasa yang telah kehilangan kultivasinya tidak layak menjadi Tuan Muda Longmen. Jika Anda punya nyali, tantang saya untuk bertarung. Akan menjadi Tuan Muda. Setelah mendengar ini, Qin Feng tidak menjawab, tetapi mencibir di dalam hatinya. Sekarang pada pandangan pertama, dia telah kehilangan budidayanya. Dia benar-benar seekor kucing dan seekor anjing. Dan dia berani memprovokasi dia. Jika sebelumnya, bahkan jika Zhu Xiaojun memiliki 10 keberanian, dia tidak akan berani datang dan menantangnya untuk bertarung. Selain Kuangzan Longzun dan Zhu Xiaojun, mungkin ada banyak kekuatan lain yang bersembunyi di kegelapan dan siap bergerak. Tapi diamnya Qin Feng disalahartikan oleh orang lain sebagai pengecut. Selusin pria yang berperang melawan Longzun mulai memprovokasi dia satu demi satu. Benar, dari 4 Tuan Naga Master, tidak satu pun dari mereka yang ditembak dengan pedang asli dan senjata sungguhan. Mengapa Anda bisa langsung menjadi Tuan Muda? Jika Anda memiliki kemampuan, terima tantangan Zhu Xiaojun. Jika tidak, Anda adalah seorang pengecut. Kami di Longmen berbakat. Anda tidak membutuhkan Tuan Muda yang lemah. Wah, jika Anda tidak mengatakan apa-apa, saya akan menganggapnya sebagai janji. Zhu Xiaojun berkata dengan dingin, lalu meninju Qin Feng dengan berani. Ledakan, angin tinju menderu-deru dan begitu kencang hingga pelat baja setebal puluhan sentimeter pun akan langsung tertembus. Melihat pemandangan ini, Kuezan Longzun di sebelahnya tidak mengeluarkan suara untuk menghentikannya. Jelas sekali, ini adalah instruksinya untuk memberikan pukulan pada Qin Feng. Bagaimanapun, Gantri tidak menerima pemborosan. Jika pecundang dibiarkan menjadi Tuan Muda, reputasi seluruh Longmen akan hancur. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Qin. Kamu mencari kematian. Petik 2. Bang, tinjunya bertabrakan. Mengeluarkan suara teredam. Tendang, tendang, tendang. Yang Qinhu mundur 7 atau 8 langkah sebelum nyaris tidak bisa berdiri diam. Darah merah tua mengalir dari sudut mulutnya. Dan dia jelas menderita luka dalam yang serius. Di sisi lain, Zhu Xiaojun hanya menggoyangkan tubuhnya sedikit. Ekspresinya masih rileks, dan tidak terluka parah. Meskipun dia masih muda, kekuatannya bahkan lebih baik dari Yang Qinhu. Dia memang bangga pada dirinya sendiri. Hahaha, Zhu Xiaojun tertawa. Qin Feng, penjaga di sekitarmu tidak terlalu kuat. Mereka bahkan tidak bisa menerima pukulan dariku. Qinhu dia menyalahkan dirinya sendiri. Tidak masalah. Qin Feng menggelengkan kepalanya. Menatap Zhu Xiaojun lagi.
dan berkata dengan dingin, "Oke, karena kamu ingin pamer, maka aku setuju denganmu. Tapi aku adalah tuan muda, dan kamu adalah tuan mudanya. Hanya murid Kuangzan Longzun. Statusmu dan aku sangat berbeda. Aku tidak bisa mengganggumu. Ayo lakukan ini. Aku hanya akan menggunakan satu gerakan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan, aku akan menyerahkan posisiku sebagai tuan muda Longmen." Bab 199. Tampar dia turun gunung. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang yang hadir tercengang dan tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka bahkan mengira sedang mendengar halusinasi. Anda tahu, Zhu Xiaojun adalah ahli seni bela diri. Dan tidak ada orang dengan tingkat kekuatan yang sama yang berani menang dengan mudah. Dan Qin Feng, seorang sampah dengan dantian yang rusak, sebenarnya berjanji untuk mengalahkannya dengan satu gerakan. Sialan, beraninya kamu meremehkanku. Zhu Xiaojun sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Biar ku beritahu. Aku adalah jenius paling menonjol di antara generasi muda Longmen. Seni bela diri ketika saya berumur 6 tahun. Dan menjadi anjing ketika saya berumur 18 tahun. Seniman bela diri itu diterima sebagai murid oleh Master Longzun. Sekarang dia telah mencapai level Master bahkan sebelum dia berumur 30 tahun. Pada tahun-tahun ini, saya telah memberikan kontribusi besar kepada Longmen. Dan bahkan mencapai pencapaian, membunuh 1.000 orang." Tanda seru, Qin Feng. "Jika Anda menerobos dan menjadi Wuhou, lupakan saja. Tapi sekarang Anda hanyalah orang yang tidak berguna. Bagaimana kamu bisa memiliki kepercayaan diri?" Berhenti bicara omong kosong. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Lawanku. Aku tidak tertarik pada perbuatan jenderal yang kalah. Jika kamu ingin bertarung, mulailah sekarang." Petik 2. "Oke. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan membantumu." Tiba-tiba, Zhu Xiaojun menginjakkan kaki kanannya ke tanah dan menembak ke langit seperti bola meriam. Siang Qin Feng. Kekuatan itu tidak dapat dihentikan. "Tuan Qin. Tuan muda." Yang Qinhu dan Tuan kedua Fang berkeringat untuk Qin Feng pada saat yang sama. Dengan hati melayang di udara. Namun di belakang Kuangzan Longzun, selusin bawahannya terlihat santai dan mulai berbicara. "Haha. Kekuatan Xiaojun telah meningkat sedikit. Apalagi orang yang tidak berguna. Bahkan master dengan level yang sama akan kesulitan menahan pukulan ini secara langsung. Dia hanya bisa menghindari tepian untuk saat ini." Bocah itu, setelah menerima pukulan ini, dia harus berbaring setidaknya selama 3 atau 4 bulan. Hei, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan pemimpin sekte lama. Menyerahkan perintah Raja Naga kepada itu orang yang sombong. Semua orang tidak menyukai Qin Feng mengira dia pasti akan kalah. Itu saja. Namun, Qin Feng menunjukkan ekspresi menghina dan berkata, "Kamu berani keluar dan mempermalukan dirimu sendiri bahkan jika kamu memamerkan tinju dan sulaman kakimu. Tampaknya tuanmu tidak mengajarimu dengan baik. Turunkan gunung." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya. Dengan menjalankan Phoenix Heavenly Jue, aura yang menelan gunung dan sungai muncul dari tubuhnya. Sebagai perbandingan, Zhu Xiaojun tampak sangat kecil. Boom, boom, boom. 9 dantian di tubuh Qin Feng seperti 9 gunung berapi yang meletus pada saat bersamaan. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, wajah Kuangzan Longzun berubah dengan liar. Dan dia menatap Qin Feng dengan tidak percaya dengan ekspresi tidak percaya. Aura menakutkan itu bahkan membuat dia, Marquis of Wu, merasakan tekanan yang luar biasa. Hancurkan langit dan bumi. Hancurkan segalanya. Pah. Saat berikutnya, tangan kanan Qin Feng mengenai pipi Zhu Xiaojun. Boom. Zhu Xiaojun tidak punya waktu untuk bereaksi. Pipinya langsung roboh, berlumuran darah. Dan kemudian dia terbang terbalik. Kecepatannya sangat cepat sehingga bayangan panjang muncul di udara. Suaranya sangat keras. Dan angin kencang bertiup. 100 meter, 200 meter, 300 meter. Tamparan Qin Feng membentang ratusan meter dan langsung menamparkan Zhu Xiaojun dari puncak Panlong Villa hingga kaki gunung. Bang! Beberapa detik kemudian,
Tubuh Zhu Xiaojun menghantamkan kawah besar ke tanah di kaki gunung, seperti meteorit yang jatuh. Ada retakan padat di area seluas 100 meter. Jika Zhu Xiaojun bukan ahli seni bela diri, dia akan berubah menjadi bajingan. Meski begitu, dia masih terluka parah. Dan di puncak gunung, terjadi keheningan. Keheningan yang mematikan. Baik Wang Zhan Longzun dan bawahannya semuanya tercengang. Dan hati mereka dipenuhi dengan gelombang besar. Dan mereka sangat terkejut sehingga mereka sangat terkejut. Yang mengejutkan mereka bukanlah Zhu Xiaojun dikalahkan dengan satu gerakan, tapi kekuatan tamparan Qin Feng, yang begitu menakutkan. Apakah ini masih manusia? Namun, jelas bahwa dantian Qin Feng telah hancur dan berubah menjadi sia-sia. Mengapa dia memiliki kekuatan aneh yang sebanding dengan binatang buas? Hebat. Di antara kerumunan, Yang Qinhu sangat senang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Qin Feng melakukannya. Jelas bahwa Qin Feng telah memulihkan kekuatannya. Dan dia tidak perlu lagi takut akan balas dendam orang lain. Tiba-tiba, Qin Feng melirik ke arah penonton dan berkata dengan bangga, "Jika ada orang lain yang tidak puas, berdiri saja dan tantang saya. Tapi selanjutnya, saya tidak akan berbelas kasihan." Implikasinya, tamparan yang baru saja mendorong Zhu Xiaojun turun gunung belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Selusin pria yang dibawa oleh Kue Zhan Longzun segera mundur beberapa langkah. Kepala mereka gemetar seperti mainan kerincingan. Jangan berani-berani. Tuan muda sangat luar biasa sehingga kita tidak bisa membandingkannya dengan dia. Benar, sebelumnya, Zhu Xiaojun lah yang melebih-lebihkan kemampuannya dan berani menantang tuan muda, ditendang. Petik 2. Orang ini sangat terkejut dengan teror Qin Feng. Tidak ada yang mau ditampar. Jadi dia segera menyatakan pendiriannya. Qin Feng tidak peduli dengan mereka dan berkata kepada Yang Qinhu, "Qinhu, turun gunung dan bawa Zhu Xiaojun ke atas." Ya, Yang Qinhu segera mengambil tindakan dan segera kembali dengan Zhu Xiaojun di pundaknya. Melihat dari kejauhan, Zhu Xiaojun berlumuran darah dan tulang-tulangnya patah. Seolah-olah dia telah ditabrak truk besar ratusan kali. Pada saat ini, matanya redup dan penuh keputusasaan. Dan dia mengira Qin Feng akan membunuh mereka semua. Karena menurut aturan Longmen, melakukan pelanggaran berikut adalah kejahatan serius. Sebelumnya, dia mengira Qin Feng telah kehilangan kultivasinya sebelum dia berani menantang. Tanpa diduga, Qin Feng berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dia sangat kuat bahkan jika dia dibunuh sekarang, dia tidak dapat melawan. Namun, saat berikutnya, Qin Feng tidak mulai membunuh. Sebaliknya, dia mengeluarkan lebih dari selusin jarum perak dan menggunakannya untuk mengobatinya. Hus. Mengandalkan keajaiban Tai Divine Needle, Zhu Xiaojun merasakan kekuatan misterius disuntikkan ke dalam tubuhnya. Dan luka mengerikan itu mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Metode ajaib seperti itu tidak dapat dilakukan bahkan oleh dokter terbaik di Longmen. Selanjutnya, dia hanya perlu istirahat sebentar sebelum bisa pulih sepenuhnya. Plop, tiba-tiba, Zhu Xiaojun berlutut dengan satu kaki, menatap Qin Feng, dan berkata dengan rasa malu di wajahnya, "Terima kasih, Tuan Muda, karena mengabaikan keluhan masa lalu dan menyembuhkan lukaku. Sungguh kebaikan yang luar biasa bagi saya. Tidak akan pernah lupa. Mulai sekarang, saya berharap Xiao Jun akan mengikuti Tuan Muda dan tidak pernah mengkhianatinya dalam hidup ini." Petik 2. Pada saat ini, saya berharap Xiao Jun yakin dan bersumpah setia. Tiba-tiba, Raja Naga Petarung Gila juga bertepuk tangan dan berkata, "Ini cara yang baik untuk menggunakan kebaikan dan kekuatan pada saat yang sama. Tuan Muda. Pantas saja Master Sekte Lama akan memilihmu. Anda sepenuhnya memenuhi syarat untuk memimpin Gerbang Naga. Injak puncak baru." Setelah mendengar pujian ini, Qin Feng tidak bangga, tetapi menunjukkan semangat juang yang kuat. Baru saja, ini hanya bisa dianggap sebagai pemanasan. Raja Naga Pertarungan Gila, apakah kamu tertarik bertarung denganku? Bab 200. Qin Feng vs Kuang Zhan Longzun. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar.
Semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apakah kamu bercanda? Qin Feng sebenarnya ingin menantang Kuangzan Longzun. Anda harus tahu bahwa Kuezan Dragon Lord adalah Wu Hou asli. Dalam hal kekuatan, dia menempati urutan pertama di antara 4 Dragon Lord. Tuan muda, lupakan saja. Kuangzan Longzun menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, kungfu yang saya latih adalah teknik membunuh. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Jadi akan buruk jika saya menyakiti Anda. Terungkap bahwa penuh percaya diri. Dia takut dia akan menyakiti Qin Feng jika dia memukul terlalu keras. Di mata orang lain, jika Qin Feng sadar diri, dia harus menyerah atas inisiatifnya sendiri. Tidak masalah, Qin Feng sangat ingin mencoba. Dan meledak dengan semangat Juang Lingtian. Guru berkata bahwa hanya dengan menghadapi yang kuat kita dapat terus mengasah diri dan memanfaatkan potensi kita. Tidak perlu berbelas kasihan. Bahkan jika kamu gunakan seluruh kekuatanmu. Pada saat ini, dia seperti pedang yang terhunus. Ujung tajamnya terlihat. Oke, jika itu masalahnya, maka saya juga ingin melihat kekuatan Tuan Muda. Kuangzan Longzun menatap Qin Feng dengan mata cerah. Jelas memperlakukannya sebagai lawan yang serasi. Segera, Yang Qinhu, Fang Erye, Zhu Xiaojun, dan elit longmen lainnya berpencar ke kejauhan. Takut mereka akan terluka secara tidak sengaja setelah duel tersebut. Coba tebak. Semuanya. Siapa yang bisa memenangkan kompetisi ini? Tak perlu dikatakan lagi. Itu pasti Tuan Longzun. Tapi barusan, Tuan muda itu menamparkan Zhu Xiaojun ke kaki gunung dikalahkan. Lebih baik dari Markis Wu yang asli. Jiang masih tua dan seksi. Dalam hal pengalaman bertarung hidup dan mati, hanya ada sedikit orang di negara ini yang bisa bersaing dengan Longzun. Kebanyakan orang yang hadir lebih optimis. Gila bertarung dengan Raja Naga. Tak lama kemudian, duel resmi dimulai. Boom! Qin Feng segera mengaktifkan Phoenix Heavenly Jue, menstimulasi 9 dantian utama. Sepertinya menyuntikkan kekuatan tanpa akhir. Dan kecepatannya luar biasa. Bagus sekali. Kuangzan Longzun adalah seorang maniak seni bela diri. Dan dia segera menggunakan teknik Dewa Gila yang telah dia latih. Ledakan. Tiba-tiba, otot dan tulang di tubuhnya bergemuruh. Dan tubuhnya membesar. Berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 2 meter. Ototnya menonjol tinggi dan bersinar dengan kilau logam. Bang, 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 bang. Sosok kedua orang itu berubah menjadi bayangan yang tidak bisa dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Mereka dibombardir di udara ratusan kali, dan udara pun terisi dengan bau asap mesiu yang kuat. Tinju kedagingan. Bertarung sampai gila. Aneh sekali. Tidak butuh waktu lama bagi Kuangzan Longzun untuk menyadari ada yang tidak beres. Dia bisa merasakan bahwa alam Qin Feng bukanlah alam Wu Hou. Tetapi konsentrasi kekuatan batinnya berkali-kali lipat dari alam Wu Hou setengah langkah. Seperti perbedaan antara sungai dan danau. Ini terlalu berlebihan. Qin Feng hanya mengambil setengah langkah ke Wu Hou. Dan dia mampu melawannya bolak-balik. Setelah Qin Feng menerobos kemacetan dan menjadi Wu Hou, betapa menakutkannya hal itu. Duel ini berlangsung lebih dari 1 jam. Halaman belakang gedung raja ini penuh dengan lubang besar dan kehancuran. Seolah-olah telah dibom oleh peluru artileri. Tiba-tiba, Qin Feng dan Kuangzan Longzun menghentikan tangan mereka pada saat bersamaan. Kedua belah pihak mencoba yang terbaik. Tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Menggambar, meskipun Qin Feng masih memiliki kekuatan magis mata emas langit terbakar, terlihat jelas bahwa Kuangzan Longzun juga memiliki jurus pembunuh terhebat. Keduanya hanya berkompetisi. Tidak perlu bertarung sampai mati. Hahaha. Tiba-tiba, Kuangzan Longzun tertawa terbahak-bahak. Tuan muda, Anda masih sangat muda dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Anda benar-benar jenius yang hanya terjadi sekali dalam ratusan tahun. Pantas saja Master Sekte Lama akan memilih Anda. Denganmu di Longmen. Di masa depan, ini pasti akan membawa kejayaan baru. Mulai sekarang, pasukan bawah tanah di 9 provinsi timur di bawah komando saya akan mematuhi perintah Anda. Di akhir kalimat,
Kuezan Longzun berlutut-berlutut dan bersumpah setia. Sebelumnya, dia tidak bisa menerima pecundang sebagai tuan muda. Jadi dia mengerahkan pasukan untuk mengujinya. Sekarang, Qin Feng telah menggunakan kekuatan keras untuk mendapatkan pengakuan dan kesetiaannya. Celup, celup, celup. Di belakangnya, Zhu Xiaojun dan selusin anak buahnya juga berlutut ke arah Qin Feng. Tidak perlu sopan. Qin Feng tidak mengudara dan segera membantu Kuangzan Longzun berdiri. Dia tahu bahwa jika dia ingin benar-benar mengendalikan Longmen, statusnya sebagai tuan muda saja tidak cukup. Dia juga membutuhkan dukungan dari Kuezan Longzun. Di sisi lain, Raja Naga Petarung Gila menguasai dunia bawah tanah di 9 provinsi timur. Tangan dan matanya bisa mencapai langit, dan dia bisa mengendalikan angin dan hujan. Zan Kuangzan Longzun, kamu akhirnya datang ke sini. Izinkan saya menunjukkan persahabatan saya sebagai tuan tanah. Ayo, silakan masuk, kata Qin Feng. Pada saat yang sama, di jalan raya, ratusan jeep berwarna hijau tua melaju. Dengan bendera berkibar tertiup angin dan mengeluarkan suara berburu. Disulam dengan gambar serigala yang memandang ke langit dan mengaum. Tentara Taring Serigala Gurun Barat adalah salah satu dari 10 pasukan andalan Daxia. Tidak kalah dengan tentara naga terbang utara milik Xiang Feiyu. Dan Xie Tianlang, Dewa Perang Gurun Barat, bahkan lebih merupakan seorang jenderal yang galak. Tuan Dewa Perang, kita telah tiba di kota Donghai. Haruskah kita menangkap Ning Qingsui dulu? Atau penjahat Longmen itu dulu? Xie Tianlang sedang duduk di kursi belakang sebuah jeep dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dari segi usia, dia 20 tahun lebih tua dari Long Jiuxiao. Tetapi beberapa hari yang lalu, dia berlindung di klan naga dan bahkan menjadi orang kepercayaan Long Jiuxiao. Bagaimanapun, pencapaian Long Jiuxiao di masa depan tidak terbatas. Jika dia bisa berjanji setia sejak dini, dia akan bisa mengikuti kebaikan Long di masa depan. Xie Tianlang bahkan mungkin mengganti 9 bintang umum di pundaknya dengan 1 bintang paling tampan. Mari kita tangkap Ning Qingsui dulu. Mata Xie Tianlang menjadi dingin dan dia berkata, si cantik kecil ini adalah tunangan Tuan Muda Long. Tapi ku dengar dia sangat gelisah dan bahkan mencuri pil emas 9 putaran klan Ning. Selamatkan orang liar. Nama orang liar itu adalah Qin Feng. Tuan Long secara khusus mengatakan kepada saya bahwa kali ini saya akan memotong Qin Feng menjadi beberapa bagian dan mengulitinya serta membuang tulangnya. Ya, letnan itu mengangguk. Sesaat kemudian, Hotel Hilton, Presidential Suite. Bang, Xie Tianlang menendang keras dan menendang pintu hingga terbuka. Siapa itu? Ning Qingsui tiba-tiba ketakutan dan tiba-tiba berbalik. Xie Tianlang melangkah maju dan berkata dengan nada yang kuat. Nona Ning, kami di sini untuk membawa Anda kembali ke ibu kota kekaisaran di bawah perintah Tuan Muda Long. Betapa cerobohnya, menurut Long Jiuxiao. Saya ini siapa? Saya akan datang dan melambaikan tangan saat dipanggil. Pergi. Ning Qingsui sangat marah sehingga dia mengeluarkan ponselnya dan ingin meminta bantuan. Bang, Xie Tianlang menamparkan telepon dan membantingnya ke tanah. Xie Tianlang, kamu sangat berani. Sebagai Dewa Perang Gurun Barat, kamu meninggalkan jabatanmu tanpa izin dan tidak menghormatiku. Tahukah kamu bahwa di belakang wanita muda ini ada anggota keluarga Ning? Ning Qingsui berkata dengan gigi terkatup. Namun, ekspresi Xie Tianlang tetap tidak berubah dan dia berkata dengan dingin, Nona Ning, ini bukan permintaan, tapi perintah. Dan Dewa Perang ini hanya mematuhi perintah Tuan Long dan tidak takut padamu. Klan Ning. Seseorang, tangkap dia.